Assalamualaikum Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Mira. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Mary, kita siap-siap masuk kelas yuk. Hari ini yang masuk bukan guru mata pelajaran bukan? Iya sih Bu, cuma saya agak kurang mood deh Bu. Bisa nggak saya titip aja tugas sama Bu Mira untuk ke kelas saya? Loh, emangnya kenapa Bu Mary? Apa Ibu kurang enak badan? Saya perhatikan seminggu ini kok kelihatannya Bu Mary lesu gitu, kayak nggak punya semangat gitu ya Bu. Beda dari sebelumnya loh. Bu Mary kan semua semangat, banyak senyum. Kok rasanya kini beda ya? Apakah ada yang mengganggu perasaan Bu Mary? Mungkin Bu Mary bisa berbagi cerita dengan saya. Iya sih Bu. Jadi gini, sebetulnya udah seminggu ini saya punya masalah sih, dan saya butuh teman untuk bisa curhat, bisa sharing dengan permasalahan saya ini. Cuma saya bingung mau berbagi dengan siapa gitu. Sebelumnya mau maaf nih Bu, kalau boleh tahu masalah apa ya yang sedang Bu Mary alami sekarang? Jadi gini Bu Mira, seminggu yang lalu Bu Mira kan tahu ada pengawas sekolah yang sedang supervisi di kelas saya. Terus ketika sedang kegiatan supervisi tersebut, pengawas sekolah tersebut pulang dan saya dipanggil oleh kepala sekolah loh Bu. Terus ketika Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, beliau mengatakan apa? Nah itu masalahnya Bu. Kata Bapak Kepala Sekolah, dari hasil supervisi saya itu, pengawas kelihatannya tidak berkenan kalau saya tidak menggunakan buku teks dalam pelajaran. Karena Bu Mira kan tahu biasanya saya kan biasa pakai sumber belajarnya itu dari yang LKS atau sumber belajarnya itu dari YouTube atau yang lain-lain gitu kan. Tapi ya terus pengawas saat supervisi itu mengingatkan sama saya. Jadi saat itu mungkin cara komunikasi saya yang agak agresif kayaknya. Jadi saya jawabnya waktu itu tuh buku paket kan bukan satu-satunya sumber Pak. Gitu sama saya. Kita kan masih tetap bisa pakai sumber lain yang relevan dan rasanya cocok dengan kebutuhan anak. Dan sepertinya masih tersinggung sama saya. Mungkin karena komunikasinya gitu Bu. Kalau menurut Bu Mary, kira-kira yang membuat pengawas itu tersinggung sampai beliau melaporkan kepada kepala sekolah apanya Bu? Ya itu tadi ya karena mungkin respon saya yang ketika itu di depan murid-murid dan langsung membantah dan langsung dengan komunikasi yang agresif menentang kata Bapak tadi. Saya tahu kok mungkin cara bicara saya yang agak menyinggung perasaan Bapak tadi, tapi secara prinsip kan saya benar Bu Mira. Artinya kita kan nggak harus pakai buku paket terus, kita kan bisa berimprovisasi dengan menggunakan sumber-sumber lain gitu. Jadi ini yang buat saya gelisah terus. Kenapa? Kita dituntut merdeka belajar, tapi harus fokus dengan buku paket gitu. Gitu ya Bu. Kalau menurut Bu Mary, respon yang telah Ibu Mary berikan itu sama pengawasnya sudah tepat atau belum Bu? Itu tadi kurang tepat rasanya. Di situ letak salahnya. Ya Bu Mary, kita di sekolah ini kan tahu Bu, kalau Ibu itu adalah guru yang kreatif, inovatif, juga sudah mulai menerapkan merdeka belajar dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi. Cuman ketika Bapak pengawas itu bertanya demikian, karena saya yakin beliau juga ada dasarnya Bu, karena buku teks itu kan menjadi salah satu komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, buku teks juga diprioritaskan keberadaannya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Gitu. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan rasa yang Ibu alami sekarang? Yang jelas sih saya pengen konfirmasi lagi sama
Bapak Kepala Sekolah. Mungkin salah saya itu ya itu tadi, karena cara komunikasi seharusnya kan sebagai guru kita bisa mencontohkan komunikasi yang baik. Dan mungkin Bapak itu karena mungkin sangat tersinggung karena saya langsung di depan anak-anak bilang pendapat saya sama dia gitu kan. Jadi saya tahu loh Bu, di sisi itu saya sangat kalah sekali, dan juga mungkin ketika saya juga ditegur di depan anak-anak, jadi saya agak muncul egoisnya dikit karena saya merasa saya benar itu. Ini yang mungkin harus saya perlahan-lahan hilangkan gitu kan. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan bicara sama Bapak Kepala Sekolah dan saya akan menceritakan kronologis kejadiannya seperti apa, dan juga di lain pihak saya juga akan minta maaf sama pengawas dengan respon yang saya kasih pada beliau gitu. Tapi ya itu tadi Bu Mira, saya belum dapat cara yang tepat, gimana caranya gitu. Iya, Bu Mary, saya paham apa yang Bu Mary rasakan. Bu Mary sudah tahu kalau Bu Mary itu memang ada salahnya gitu kan. Mungkin saat berbicara dengan pengawas itu kita kurang tepat memposisikan diri bagaimana. Kita kurang membangun bagaimana itu komunikasi asertif gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dengan perasaan bersalah Ibu kepada pengawas itu, kira-kira Ibu Ferry mau minta bantuan siapa gitu supaya bisa menghilangkan rasa bersalahnya kepada pengawas. Jadi mungkin apa yang Ibu Ferry lakukan? Iya. Dan dengan siapa yang Ibu bisa jadi tempat meminta bantuan gitu? Iya, saya pikir kalau saya sendiri yang menemui pengawas rasanya mungkin kurang tepat ya. Kenapa? Karena mungkin secara struktural kita ada jenjang ke beliau gitu kan. Jadi mungkin menurut pengamatan saya, pengawas sekolah kita memiliki kedekatan emosional dengan kepala sekolah. Jadi untuk itu otomatis saya harus mengklirkan permasalahan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Setelah saya bicarakan apa saja permasalahan dengan pengawas yang muncul pada saat itu dan kesalahpahaman dengan kepala sekolah sudah selesai, maka saya baru mengajukan kepada Bapak untuk menjadi perantara supaya saya bisa minta maaf sama beliau. Gitu Bu, saya dengan yang Bu Mary akan lakukan. Tapi misalnya gitu Bu, kalau misalnya pengawasnya tetap kekeh dengan dia pengennya buku teks gitu ya. Iya. Jadi dalam mengajar itu kan Bu Mary menggunakan media bukan buku teks misalnya. Nah itu misalnya seandainya gitu tetap dituntut buku teks misalnya. Nah Bu Mary langkah apa yang akan Bu Mary lakukan? Sepertinya mungkin saya akan menjadikan buku teks sebagai rujukan utama. Setelah itu baru kita akan mengkombinasikan dengan sumber-sumber ajaran lain. Atau saya mungkin akan membuat semacam LKS yang rujukannya kepada buku teks, dan juga karena mungkin Bapak itu tengok saya pada saat itu ngejarnya pakai PPT gitu kan. Jadi yang ya pakai PPT gitu. Jadi ketika itu memang tidak ada satupun buku teks yang saya bawa ke dalam kelas karena tidak ada bukti fisik kalau saya memakai rujukan itu, makanya mungkin beliau bertanya ketika itu. Jadi untuk berikutnya mungkin saya akan memprint out sumber belajarnya dan RPP-nya juga ada munculkan di RPP saya kalau saya memang rujukan utamanya adalah buku teks Bu Mira gitu mungkin. Wah, saya setuju nih kalau dengan buku Bu Mary yang gini gitu. Mungkin PPT-nya bisa dikumpulkan gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira itu kan supaya tampilan PPT-nya lebih bagus itu Bu. Kira-kira ada nggak Bu temannya siapa yang minta bantuan supaya PPT-nya lebih menarik dan kita enak gitu Bu bacanya gitu. Kira-kira siapa teman yang bisa cepat diminta bantuan, ada nggak kira-kira Bu Mary? Untuk buat PPT dan menggabungkannya dengan penggunaan
buku teks atau e-modul, mungkin ada teman-teman saya banyak yang bisa yang ahli teknologi ini Bu gitu. Saya rasa kalau sudah masuk ini masalah Bu Mary itu sudah sudah selesai sih masalahnya. Nanti tinggal membicarakan dengan kepala sekolah bagaimana caranya supaya meminta maaf kepada pengawasnya mengakui kesalahan kita gitu. Nanti kalau pamannya ditanya kalau kamu ibu mengajarnya bukan dari buku teks, misalnya kita alasannya kan tadi mengacu kepada kurikulum gitu ya. Jadi kita sudah bisa tunjukkan buktinya gitu ya Bu ya. Nah, saya harap setelah ini mungkin masalah ibu selesai dan ibu kesudahan atau kegelisahan di hati Bu Mary sudah tidak ada lagi. Kemudian Bu Mary kembali ke situasi awal, tetap semangat, ceria, dan bisa mengajar anak-anak seperti biasa lagi Bu. Iya, terima kasih sekali Bu Mira. Jadi saya berterima kasih sekali. Kenapa? Karena dengan berbicara sama Bu Mira, sedikit banyaknya saya udah dengan arahan Bu Mira, saya udah bisa langkah-langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi terima kasih sekali udah bisa sharing sama Bu Mira dan memberikan solusi-solusi dan juga mengarahkan saya untuk menemukan solusinya. Alhamdulillah, kalau Bu Mary sudah merasa lega dan kegelisahannya berkurang, lalu kira-kira selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Yang pertama, komitmennya otomatis saya akan membuat media pembelajaran yang dasar utamanya adalah berorientasi kepada buku teks, tapi diimprovisasi dengan sumber-sumber yang lain. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah ini, otomatis saya harus memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah dan mengklirkan permasalahan ini. Dan hal yang paling penting adalah saya harus minta maaf sama pengawas. Itu yang terpenting yang harus saya lakukan, karena tidak mungkin kesalahpahaman ini berlanjut terus-menerus karena hubungan kita di sekolah pun juga tidak akan baik jadinya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Menjalin komunikasi yang asertif dengan pengawas gitu ya Bu Mary ya. Iya, betul sekali. Iya. Saya senang lega dengan masalah yang Bu Mary sudah terasa clear gitu kan, sudah solusinya juga cepat, tinggal menjalankan. Nanti semoga hasilnya bisa terselesaikan dengan hasil yang diharapkan. Dan suasana hati Ibu kembali nyaman, tidak gundah lagi, dan hubungan dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas juga kembali harmonis seperti sedia kala ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu Mira ya. Ya Bu, sama-sama.